Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pagi ini kita bisa bertemu kembali. Semoga anak-anak ibu dan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dirahmati Allah Ta'ala. Kembali pagi ini anak-anakku kelas 3 akan belajar pendidikan agama Islam. Ya, sudah siap untuk belajar ya? Nah, ikutilah video pembelajaran ini sampai selesai ya anak-anakku. Tapi sebelum kita melanjutkan, sebaiknya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 3, hari ini pelajaran kita adalah pelajaran kedua, qanaah. Ya, Ananda boleh buka buku pendidikan agama Islamnya halaman 9. Qanaah artinya merasa cukup dan puas terhadap segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari sifat qanaah adalah rakus dan tamak. Seseorang yang bersifat qanaah berarti telah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Beruntunglah orang yang berislam dengan baik, dilimpahi rezeki yang mencukupi kebutuhan dasarnya, dan diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Sahih riwayat Muslim, Ahmad dan At-Tirmizi. Jadi seorang muslim yang memiliki sifat qanaah merupakan muslim yang beruntung. Karena dengan itu semua, dengan sifat keqanaahannya, dia akan meraih kebaikan dan keutamaan di dunia dan akhirat meskipun harta yang dimilikinya sedikit. Sifat qanaah adalah salah satu ciri yang menunjukkan kesempurnaan iman, karena sifat ini menunjukkan keridhaan orang yang memilikinya terhadap segala ketentuan dan takdir Allah, termasuk dalam pemberian rezeki. Rasulullah bersabda, akan merasakan kemanisan atau kesempurnaan iman orang yang ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Rabb-nya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul-Nya. Makna ridho kepada Allah sebagai Rabb adalah ridho kepada segala perintah dan larangannya, kepada ketentuan dan pilihannya, serta pada apa yang diberikan dan yang tidak diberikannya. Nah, anak-anakku, berikut contoh sifat qanaah. 1. Selalu mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah. 2. Pantang menyerah dan tidak putus asa. 3. Selalu berpikir positif dalam menerima cobaan dari Allah. 4. Hidup sesuai dengan kebutuhan. Dan 5. Tidak mudah merasa iri atas keberhasilan orang lain. Nah, berikut manfaat sifat qanaah. Ya, diantaranya kita diridhai Allah, hidup terasa tenang dan tentram, dihormati dan disegani masyarakat, mencegah perbuatan tamak atau rakus, menjadi orang yang beruntung, mudah bersyukur, dan menjaga diri dari hasad. Manusia pada dasarnya bertabiat tamak pada harta. Hal ini pernah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seandainya manusia memiliki emas 2 lembah, niscaya ia ingin memiliki 3 lembah. Dan kalau ia memiliki 3 lembah, niscaya ia menghendaki 4 lembah. Demikian seterusnya. Padahal di dalam kubur hanya tanah yang akan memenuhi perutnya. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat tamak terhadap harta dapat merusak badan dan kepribadian. Misalnya tentang porsi makan. Porsi makan anak-anak tentu berbeda banyaknya dengan porsi makan orang dewasa. Apabila seseorang mengkonsumsi makanan melebihi porsi yang seharusnya, tentu akan mengakibatkan sakit sehingga ia tidak dapat melakukan kegiatan rutinnya.
Kama artinya tidak pernah puas dan tidak merasa cukup dengan pemberian Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar dalam hal urusan dunia kita melihat kepada orang yang di bawah. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, yang artinya ya Ananda bisa melihat sabda Rasulullah tersebut di halaman 10 buku paket pendidikan agama Islamnya. Ya, lihatlah kepada orang yang lebih rendah darimu dan janganlah melihat pada orang yang lebih tinggi darimu. Yang demikian itu lebih tepat sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Sahih riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Nah, berbeda dengan urusan ibadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita meniru orang yang lebih taat beribadah dan rajin menuntut ilmu. Kita dilarang meniru orang yang malas beribadah serta tidak pernah mau menuntut ilmu. Allah memerintahkan agar setiap mukmin selalu berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Fastabiqul khairat, seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Nah, anak-anak ibu kelas 2 yang ibu sayangi, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu memperoleh pemahaman terhadap ilmu yang dipelajari pada hari ini. Dan ada tugas yang harus Ananda selesaikan. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.